Halo semuanya, kembali lagi sama aku di sini. Jadi kita kembali akan membahas soal akuntansi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai partnership. Partnership sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya juga mengalami fase lahir atau pembentukan sampai dengan dia mati atau likuidasi. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke soalnya aja. Oh ya, sebelumnya teman-teman, kalian bisa kerjain soalnya dulu sendiri, nanti di akhir video kita cocokin jawaban kita bareng-bareng, atau kalian juga bisa ngerjain bareng aku, di mana kalian akan nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, langsung aja. Di sini sudah disediakan datanya, ada neracanya, ada informasi tambahan, ada juga keterangannya. Oke, lanjut langsung ke pertama. A. Seluruh non-cash aset yang mereka miliki akan dinilai kembali untuk mendapatkan nilai wajar saat penggabungan perusahaan. B. Hutang perusahaan masing-masing yang mereka miliki akan menjadi hutang perusahaan bersama. C. Pada akhir tahun, masing-masing pihak akan mendapatkan tunjangan gaji sebesar 800 US dollar untuk Andi, 850 US dollar untuk Budi, dan 900 US dollar untuk Cecep. Masing-masing juga akan mendapatkan tunjangan bunga sebesar 8% dari jumlah modal mereka di awal tahun tersebut. E. Rasio pembagian keuntungan atau kerugian bersih setelah menyelesaikan tunjangan kepada pemilik modal adalah 2:1:2, di mana Andi akan dapat 2, Budi akan dapat 1, Cecep akan dapat 2. Oke, langsung aja. Ini ada neracanya dan udah ada informasi tambahannya. Oke, untuk soal yang pertama kita diminta untuk membuat jurnal transaksi pembuatan perusahaan sipil bersama. Baik, langsung aja. Di pembentukan partnership ini, atau formingnya itu, capital atau aset-aset yang diserahkan kepada perusahaan untuk dibentuk bersama itu akan dinilai sebesar nilai wajar atau agreed value-nya. Oke, ingat ya, agreed value bukan book value ataupun bukan cost. Oke, langsung aja. Di sini udah aku langsung tulis akun-akunnya, di mana Andi, Budi, dan Cecep sama-sama menyetorkan cash, lalu ada account receivable, ada equipment, ada inventory, ada AFDA, ada account payable, ada long term payable. Nah, kenapa kita nggak nyatat accumulated depreciation-nya? Itu karena ketika kalau misalnya kita masukin agreed value dari equipment, terus kita masukin juga accumulated depreciation-nya, itu kan berarti sama saja dengan kita masukkan book value-nya, di mana book value itu kan merupakan nilai dari asetnya itu setelah dikurangi dengan accumulated depreciation-nya gitu. Nah, langsung kita catat aja supaya nggak lama. Si Andi menyetorkan cash-nya 3.000. Kita tulis-tulis aja semuanya, nanti baru kita revisi sama dengan informasi tambahannya. Oke, Andi menyetorkan receivable sebesar 2.700, equipment-nya 2.000, inventory 2.500, lalu ada AFDA 600, account payable sebesar 1.200, dan long term payable itu 4.000. Oke, jangan lupa kita harus mencatat modalnya si Andi. Oke, tinggal kayak biasa, sum. Oke, 4.400. Untuk Budi, kasnya dia menyetor 4.000, core receivable 1.500, equipment-nya itu 2.000, inventory-nya itu 1.800. Dia menyetorkan AFDA sebesar 400, account payable 800, dan long term itu 4.200. Oke, sama. Oke, 3.900. Lalu untuk Cecep dia menyetorkan kas sebesar 4.500, core receivable 2.500, 2.000, inventory-nya juga sebesar 2.000. Lalu dia punya AFDA 500, account payable 1.300, dan long term-nya itu 3.800. Oke, 5.400. Baru kita masukkan informasi tambahan yang disediakan ya. Nah, equipment Budi dan Cecep mengalami peningkatan nilai sebanyak 20% dari nilai perolehannya, sedangkan equipment Andi mengalami peningkatan sebesar 200. Berarti 2.000 ditambah 200 yaitu sama dengan 2.200. Selanjutnya, kita untuk Budi dia meningkat 20%, jadinya sama dengan 120% dikalikan dengan yang tadi berapa? 2.000. Sama juga untuk Cecep, 120% kali 2.000.
Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada penyisian piutang Andi mengalami perubahan menjadi senilai 700. Andi menjadi 700. Lalu untuk Budi menjadi 500. Oke. Lalu informasi ketiga, inventory yang dimiliki Andi sebagian mengalami kerusakan sehingga nilainya menurun menjadi 2.200. Oke, 2.200. Lalu untuk sedangkan inventory yang dimiliki Budi dan Cecep mengalami peningkatan masing-masing 200. Oke, jadi dari 1.800 tambah 200 sama dengan 2.000. Dan untuk inventory Cecep mengalami 200, peningkatan 200 jadi sama dengan 2.200. Nah, oke, gitu aja jurnal pembentukan dari partnership, gampang banget kan? Nah, sekali lagi aku tekankan, untuk pembentukan partnership, aset-asetnya itu dinilai sebesar nilai wajar atau agreed value-nya, bukan value ataupun bukan dengan cost-nya. Oke, terima kasih buat yang udah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Semangat!